Pernahkah kamu merasakan bulu kudukmu meremang saat sendirian di tempat yang seharusnya ramai? Atau mendengar suara aneh saat semuanya sunyi? Malam ini, kita akan menjelajahi 5 kisah horor urban yang terjadi di tengah hiruk-pikuk kota. Cerita-cerita ini mungkin akan membuatmu berpikir 2 kali saat menggunakan fasilitas umum sendirian di malam hari. Bersiaplah, karena kegelapan kota menyimpan rahasia yang lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Aku, Rian, baru saja menyelesaikan lembur yang melelahkan. Satu-satunya tujuanku adalah cepat sampai di apartemenku di lantai ke-12. Saat menunggu lift di lobi yang sepi, denting lift tiba terdengar dari ujung koridor. Pintu lift yang paling jauh terbuka, bukan yang biasa ku gunakan. Aneh, pikirku, tapi aku terlalu lelah untuk peduli. Aku berjalan mendekat dan masuk ke dalam. Di dalam, sudah ada seorang wanita berambut panjang membelakangiku, menatap dinding lift. Aku menekan tombol 12 dan pintu pun tertutup. Lift mulai naik. Lantai 1, 2, ketiga, hening sekali. Hanya ada suara dengungan mesin lift. Aku mencoba melihat pantulan wanita itu di pintu metalik. Tapi anehnya, pantulannya tidak ada. Jantungku mulai berdebar kencang. Lift terus naik, melewati lantai 4, 5, ke-6. Dan berhenti, tapi bukan di lantai tujuanku. Pintu terbuka di lantai ke-7. Tidak ada siapa-siapa di luar. Wanita itu tetap diam mematung. Pintu tertutup lagi. Lift kembali bergerak. Tapi kali ini, turun. Lantai 6, 5, ke-4. Aku panik. Mbak, maaf, ini liftnya mau kemana ya? Tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Wanita itu perlahan, sangat perlahan, mulai menoleh. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam tanpa pupil. Tiba-tiba lift berhenti total di antara lantai, dan lampu padam. Dalam kegelapan total, aku mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan tepat di sebelah telingaku. Sekarang, mari kita beralih ke kisah Sarah, seorang mahasiswi yang tinggal di sebuah kosan tua. Suatu malam, saat sedang mengerjakan tugas, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar seperti radio rusak, penuh kresek dan statis. Terdengar samar-samar suara orang memanggil namanya. Sarah. Bulu kuduknya berdiri. Ia langsung menutup telepon. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering lagi. Nomor yang sama. Kali ini, ia membiarkannya berdering sampai berhenti. Merasa tidak nyaman, Sarah memutuskan untuk menelpon ibunya. Saat ia menekan nomor ibunya dan menempelkan ponsel ke telinga, ia tidak mendengar nada sambung. Sebaliknya, ia mendengar suara statis yang sama persis seperti sebelumnya. Lalu, suara dingin itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya, seolah berbisik langsung ke telinganya. Kenapa kamu menutup teleponku tadi? Jantung Sarah serasa berhenti berdetak. Ponselnya masih ada di tangannya, menunjukkan bahwa panggilannya ke ibunya bahkan belum tersambung. Lalu, dari mana suara itu berasal? Saat ia menurunkan ponselnya dengan gemetar, ia mendengar suara bisikan yang sama. Kali ini bukan dari ponsel, tapi dari sudut kamarnya yang gelap. Kisah selanjutnya dialami oleh Bima, seorang karyawan yang selalu pulang larut malam. Halte bus di depan kantornya selalu jadi tempat terakhirnya sebelum pulang. Suatu malam berkabut, ia menunggu lebih lama dari biasanya. Dari kejauhan, ia melihat lampu sorot bus mendekat. Syukurlah, pikirnya. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu hidroliknya terbuka dengan desisan pelan. Bima melangkah masuk dan tertegun. Bus itu benar-benar kosong. Tidak ada penumpang, dan yang lebih aneh, tidak ada sopir. Kursi pengemudi kosong melompong. Bima ragu-ragu, tapi kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Mungkin sopirnya sedang ke toilet, pikirnya mencoba positif. Ia duduk di kursi paling depan, tiba-tiba, pintu tertutup dan bus mulai berjalan dengan mulus. Bima terlonjak kaget. Ia melihat ke kursi pengemudi, setirnya berputar sendiri. Bus itu melaju dengan kecepatan normal, berhenti di setiap lampu merah, dan berbelok dengan sempurna. Jantung Bima berdeguk kencang. Ini tidak mungkin. Ia mencoba membuka jendela, tapi terkunci. Ia berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bus itu terus melaju, melewati rute yang seharusnya, tetapi tidak berhenti di halte manapun. Bima melihat keluar jendela, wajah-wajah orang di jalanan terlihat kabur dan aneh.
Akhirnya, bus itu berbelok ke jalan yang tidak ia kenali, menuju sebuah depo bus tua yang sudah lama ditinggalkan. Pintu terbuka. Di luar, puluhan sosok bayangan tanpa wajah sudah menunggu. Pernahkah kamu bercermin dan merasa ada yang aneh? Ini yang dialami Maya di toilet sebuah pusat perbelanjaan tua. Ia sedang merapikan riasannya di depan cermin besar yang sudah agak kusam. Saat ia tersenyum untuk memeriksa giginya, ia merasa ada yang salah. Pantulannya di cermin ikut tersenyum, tapi senyum itu bertahan sepersekian detik lebih lama setelah Maya berhenti tersenyum. Maya mengerutkan kening, mengira itu hanya imajinasinya. Ia mencoba lagi. Ia mengangkat tangan kanannya, dan pantulannya pun mengangkat tangan yang sama. Ia menurunkannya, tapi kali ini, saat tangannya sudah turun, pantulan tangannya di cermin tetap terangkat selama beberapa detik sebelum akhirnya turun dengan gerakan patah-patah. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Dengan ketakutan, ia menatap lekat-lekat pantulannya. Wajah di cermin itu, yang tadinya adalah wajahnya, perlahan mulai berubah. Senyumnya melebar secara tidak wajar, dari telinga ke telinga. Mata pantulannya yang tadinya menatapnya, kini melirik ke arah pintu toilet di belakang Maya. Lalu, pantulan itu mengangkat tangannya lagi, bukan untuk meniru Maya, tapi menunjuk ke sesuatu di belakangnya. Maya mendengar suara kenop pintu bilik toilet di belakangnya berputar pelan. Kisah terakhir kita datang dari lantai 15 sebuah gedung apartemen baru yang megah. David baru saja pindah ke unitnya. Semuanya sempurna, kecuali satu hal. Setiap malam, tepat jam 3 pagi, ia akan terbangun oleh suara ketukan. Bukan di pintu atau jendela, tapi dari lantai di bawahnya. 3 ketukan pelan. Tuk, tuk, tuk. Awalnya, ia mengabaikannya. Mungkin hanya tetangga di lantai 14 yang beraktivitas. Tapi suara itu terlalu ritmis, terlalu tepat waktu. Setiap malam, jam 3 pagi, 3 ketukan. Karena penasaran dan mulai terganggu, ia memberanikan diri turun ke lantai 14 untuk bertanya. Ia mengetuk pintu unit tepat di bawahnya. Seorang wanita parubaya membuka pintu. Maaf mengganggu, Bu, saya David dari lantai ke-15. Apa ibu sering mendengar suara ketukan di malam hari? Wanita itu menatapnya dengan aneh. Suara ketukan? Tidak, Dek. Malah saya yang sering terganggu suara dari atas. Setiap malam, ada suara seperti orang menyeret kursi, tepat di atas unit saya. David bingung. Apartemennya tidak punya kursi yang berat. Wanita itu melanjutkan. Tapi yang paling aneh, apartemen di bawah saya, lantai 13, itu sudah kosong selama setahun. David merasa perutnya mulas. Kosong? Kenapa? Bu, wanita itu berbisik. Penghuni sebelumnya meninggal di dalam. Katanya, dia ditemukan setelah 3 hari. Petugas harus mendobrak pintu. Malam itu, David tidak bisa tidur. Tepat jam 3 pagi. Suara itu datang lagi. Tuk, tuk, tuk. Dari bawah. Dan kali ini, setelah 3 ketukan itu berhenti, ia mendengar suara baru. Suara yang jauh lebih dekat. Suara ketukan pelan dari bawah tempat tidurnya. Itulah 5 kisah yang membuktikan bahwa teror bisa muncul di tempat yang paling kita kenal. Dari lift yang membawamu ke tempat tak terduga, hingga panggilan telepon dari dunia lain. Kota tidak pernah benar-benar tidur. Dan terkadang, apa yang terjaga di kegelapan adalah sesuatu yang tidak ingin kita temui. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk selalu waspada. Karena kamu tidak pernah tahu siapa atau apa yang ada di sekitarmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah berani.